セリフ忘れちゃった。もうそんなこと言わないで。お前、男か。Cerita anime ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda wibu dan nolep tapi kaya raya, sekaligus reinkarnasi dari Madara Uchiha bernama Babang Kinji. Nah, seperti yang udah Aing bilang, si Babang Kinji ini kan merupakan wibu nolep yang menedak kaya raya dari hasil trading, menambah modal di internet, investasi real estate di luar negeri, dan memiliki banyak apartemen pribadi. Ya, pokoknya setelah Uchiha Madara gagal menguasai Konoha dan tereinkarnasi ke dunia modern, ambisi Uchiha Madara untuk menguasai dunia itu masih belum hilang ya teman-teman. Dan ketika si reinkarnasi Madara alias Babang Kinji ini tengah senang-senangnya menikmati kekayaan, tiba-tiba saja muncullah sebuah lubang hitam yang secara misterius mengirim Babang Kinji ke isekai. Yap, dari sinilah Babang Kinji mulai menjalani kehidupannya di isekai menjadi babu. Nah, demi menyambung hidupnya di isekai, kini Babang Kinji harus bekerja sebagai pekerja tambang pada sebuah perusahaan bernama Raijaha. Jadi perusahaan Raijaha ini dibangun dengan modal 1,3 miliar emas dan sudah memiliki lebih dari 30.000 karyawan. Perusahaan Raijaha sendiri bergerak pada penjualan, penelitian, pengembangan, eksplorasi, dan penambangan kristal. Tapi ya gimana ya muridku, bisa dibilang perusahaan Raijaha ini menanamkan sistem Romusa kepada seluruh karyawannya. Seperti Babang Kinji yang diharuskan bekerja selama 16 jam sehari, hampir tidak ada waktu libur di akhir pekan, tidak memiliki kamar pribadi, bahkan untuk mandi pun Babang Kinji hanya bisa mandi 1 bulan sekali. Sampai gaji bulanan yang bisa dibilang tergolong sangat kecil. Namun sepertinya Dewi Fortuna masih berpihak kepada Babang Kinji. Sebab ketika Babang Kinji tengah memegang satu-satunya koin yang ia miliki saat ini, tiba-tiba saja koin tersebut terjatuh dan tergelinding ke sebuah portal rahasia menuju tambang lantai 3. Sedikit info aja mengenai lantai pertambangan ini. Jadi semakin tinggi lantainya, maka semakin banyak dan bagus juga hasil tambangnya. Tapi semakin banyak dan bagus hasil tambangnya, maka semakin berbahaya juga monster yang ada di tambang tersebut. Sedangkan untuk batas lantainya sendiri sih, menurut narator pada anime ini, jumlah lantai yang ada di pertambangan Babang Kinji itu tidak terbatas atau masih belum diketahui. Lanjut. Nah, Babang Kinji yang tidak ingin bekerja sendiri ini pun langsung mengajak salah satu rekan kerjanya bernama Wanibe. Alasan Babang Kinji mengajak Wanibe sendiri sih ya karena Babang Kinji tahu bahwa Wanibe ini merupakan seseorang yang mudah dimanfaatkan. Mengingatkan Wanibe ini memiliki sifat pemalu, penakut, serta tidak enakan. Maka dari itu Babang Kinji pun mencoba untuk membujuk Wanibe untuk dijadikan tameng jika suatu saat nanti ada masalah yang menimpa dirinya. Wanibe yang mendapatkan tawaran kerja sama dari Babang Kinji sih pada awalnya menolak ya. Namun karena Babang Kinji sudah mempelajari ceramah non-jutsu yang ia dapatkan dari Naruto, maka dengan keahlian itu pun pada akhirnya Wanibe termakan omongan Babang Kinji. Hari pun berganti dan kini kita diperlihatkan Babang Kinji serta Wanibe yang mulai memasuki tambang lantai 3. Nah, awalnya sih penambangan ini sangat lancar dan mereka pun mendapatkan hasil tambang yang sangat berlimpah. Tapi ketika Babang Kinji serta Wanibe akan kembali ke kantor mereka, tiba-tiba saja mereka berdua disergap oleh seekor naga raksasa penjaga tambang yang sangat kelaparan.
美味しそうなご飯見つけた。 Babang Kinji yang masih belum mau mati di sini pada akhirnya memaksa Wanibe untuk menjadi umpan. Wanibe yang mendengar ide dari Babang Kinji tentu langsung menolak hal itu ya. Tapi Yap, pada akhirnya Wanibe pun langsung ditangkap oleh sang naga yang kelaparan itu. Nah, ketika Wanibe akan dilahap oleh sang naga, tiba-tiba saja Babang Kinji muncul di hadapan mereka berdua, sembari mengatakan, Yap, di sini Babang Kinji membuat kesepakatan dengan sang naga yang kelaparan ini. Yang mana jika sang naga ingin melindungi Babang Kinji dari monster lain, sampai Babang Kinji bisa mengumpulkan semua kristal yang ada di tambang ini, Babang Kinji berjanji kepada sang naga bahwa dirinya akan memberikan makanan yang jauh lebih enak daripada manusia. Sang naga yang mendengar tawaran dari Babang Kinji pun tentu langsung menyetujui hal itu. Dan seketika berubah menjadi seorang loli imut bernama Rim. Rim, omae to torihiki suru. Kongo tomo yoroshiku. Wah, Babang Kinji yang sadar kini dia memiliki naga di sisinya, sikap angkuh yang dimiliki Madara ini pun mulai muncul di dalam diri Babang Kinji. Dan di sini Babang Kinji berpikir bahwa era kejayaan Babang Kinji untuk menguasai dunia isekai pun baru saja dimulai. Itulah yang Babang Kinji pikirkan. Tapi kenyataannya, meskipun Babang Kinji berhasil mendapatkan keuntungan yang melimpah dari hasil tambangnya, akan tetapi hampir semua gaji yang diterima oleh Babang Kinji itu semuanya habis untuk membeli banyak makanan kepada Rim yang ternyata sangat rakus luar biasa. Nah, Babang Kinji yang sadar akan hal itu tentu tidak memiliki pilihan lain selain bekerja, dan bekerja lebih keras lagi. Sampai suatu ketika di saat Babang Kinji tengah menambang, dirinya tak sengaja menemukan sebuah tongkat sihir yang memiliki kekuatan untuk menghipnotis seseorang. Wah, Babang Kinji yang mengetahui hal itu, lagi-lagi otak jahat Babang Kinji pun mulai muncul. Yang mana kali ini Babang Kinji menghipnotis seluruh pekerja tambang untuk menggali kristal di tambang tersebut sampai habis tak tersisa. Hari demi hari pun Babang Kinji lalui dengan masih menghipnotis seluruh rekan kerjanya. Sampai sebuah kejadian yang tak pernah Babang Kinji bayangkan pun tiba. Ya, tongkat sihir yang bisa menghipnotis ini pun seketika rusak sehingga menyadarkan para pekerja. Dan para pekerja yang mengetahui mereka semua sudah dihipnotis oleh Babang Kinji pun langsung mengkombo dewa Babang Kinji habis-habisan saat itu juga. Tapi ya di luar itu semua, karena Babang Kinji dan Wanibe memiliki kinerja yang sangat bagus menjadi penambang, mereka berdua pun dipindahkan ke divisi eksplorasi yang bertugas untuk membasmi monster-monster kecil yang ada di tambang. Nah, jadi begini anak muda, perusahaan Rejaha itu memiliki 3 divisi utama pada perusahaannya. Divisi pertama adalah divisi penambang, divisi kedua merupakan divisi eksplorasi alias divisi The Real Babu, dan divisi terakhir merupakan divisi yang paling elit dengan tugasnya memburu para monster. Sedangkan Babang Kinji yang sadar bahwa kini ia berada di divisi The Real Babu sangat tergambar jelas di muka Babang Kinji ini ya, nampak bahagia dan sumringah luar biasa. Pada suatu hari ketika Babang Kinji tengah melakukan tugasnya, Babang Kinji tak sengaja bertemu dengan seorang petualang bernama Kurs, yang saat ini dia itu sedang dikejar-kejar oleh segerombolan semut raksasa. Babang Kinji yang sadar akan hal itu tentu langsung berlari terbirit-birit ke permukaan. Setelah tiba di permukaan, ternyata gerombolan semut raksasa itu masih mengejar Babang Kinji dan juga Kurs.
Dalam keadaan panik, Babang Kinji tiba-tiba saja memiliki sebuah ide untuk membuat ramuan dari kaki semut yang sudah dipotong oleh Kurs. Nah, berkat ramuan itulah kini Babang Kinji, Kurs, serta sang kakek yang kita panggil saja kakek Sugiono pun berubah menjadi semut raksasa. Ya, meskipun kini mereka sudah berhasil lolos dari serangan para semut raksasa, bukan berarti nyawa mereka ini sudah aman ya teman-teman. Sebab karena pihak perusahaan yang sudah mengetahui keadaan yang terjadi, pihak perusahaan pun langsung mengunci gerbang masuk tambang plus mengunci mereka bertiga bersama para semut raksasa tersebut. Dan masalahnya adalah efek ramuan penyamaran ini tidak bisa bertahan dengan lama. Tapi ya karena ramuan ini dapat membuat mereka berbicara dengan semut, Babang Kinji pun memiliki sebuah ide cemerlang untuk menghasut seluruh semut raksasa yang ada guna mengkudeta tahta sang ratu. で、どうなんだ？どのくらいの頻度で休みをもらってる？ない。なんだって一日もない。なんてこった。どかし立派な報酬が用意されているんだろうな。それもない。信じられない。 Nah, karena Babang Kinji ini bisa dibilang orang yang sangat piawai menghasut orang, maka dari itu kini kita diperlihatkan perlahan-lahan namun pasti Babang Kinji pun seketika berhasil membuat seluruh semut berpihak kepada dirinya. Lalu scene pun dialihkan dengan diperlihatkannya seluruh pasukan semut raksasa yang tengah berdemo kepada sang ratu. Sang ratu semut yang mengetahui ini semua merupakan ulah dari Babang Kinji tentu sangat merasa murka luar biasa dan berniat untuk mengirim Babang Kinji ini ke isekai saat itu juga. Tapi Yap, tiba-tiba saja muncullah Rim sang naga loli yang mencari Babang Kinji karena kelaparan. Di sisi lain, sang ratu semut yang mengetahui bahwa Babang Kinji ini sudah berhasil menjinakkan Rim, seketika membuat ratu semut itu sangat terkagum-kagum kepada Babang Kinji dan jatuh cinta kepada Babang Kinji. Dan ya pada akhirnya, sang ratu semut pun memutuskan untuk menjadi bawahan Babang Kinji. So, ya dari sinilah organisasi Babang Kinji pun dibentuk dengan nama Soshiki-mei wa Meikyu Black Company da. Singkat cerita, setelah Babang Kinji serta Wanabe lagi-lagi memiliki kinerja yang sangat bagus dalam divisi eksplorasi, kini pada akhirnya mereka bertiga pun dipindahkan ke divisi elit, yaitu pemburu monster. Nah, kali ini mereka berdua akan dipimpin langsung oleh sesosok pahlawan yang sangat uhuy dan pastinya OP bernama Sia. 勇者の再来と言われるあのもう勇者だなんてそんな恐縮です。 Iya, Iya, dalam sekali sentilan saja, Sia pun berhasil mengirim Wanabe ke rumah sakit. Nah, karena kini yang tersisa hanyalah Babang Kinji, scene pun dialihkan kepada Sia yang akan melatih Babang Kinji sebagai pemula untuk memburu monster. Sebagai seorang senpai sekaligus sepuh dalam pertarungan, untuk pelajaran pertamanya, Sia pun akan menunjukkan kepada Babang Kinji mengenai tutorial bagaimana caranya mengalahkan monster. Babang Kinji yang melihat seberapa bahayanya monster tersebut dan sebetapa besarnya monster itu sih ngangguk-ngangguk ketakutan aja ya teman-teman. Nah, di tengah-tengah Sia bertarung melawan sang monster raksasa, secara tidak sengaja Babang Kinji bertemu dengan semut tambang A yang sangat ketakutan kepada sang pahlawan uhuy ini. Sedangkan Sia yang melihat Babang Kinji memiliki kedekatan dengan semut A, seketika menganggap bahwa Babang Kinji ini merupakan pengkhianat perusahaan. Tapi ketika Sia akan mengirim Babang Kinji ke isekai,
痛い。 Yep, muncullah Rim dengan mode One-channya yang langsung melumpuhkan Sia. Nah, agar Sia ini tidak membocorkan rahasia Babang Kinji ke perusahaan, Babang Kinji pun langsung memfoto Sia seolah-olah Sia ini merupakan bagian dari kelompok mereka. あなたは悪です。いずれ私が成敗してやります。 俺たち迷宮ブラックカンパニーの一員として頑張ってくれたまえ。 Ya, meskipun pada awalnya Sia memberontak, akan tetapi mengingat Sia ini merupakan sesosok pahlawan sekaligus orang kepercayaan perusahaan, pada akhirnya mau tidak mau Sia pun harus meneruskan tanggung jawabnya melatih Babang Kinji dan juga Wanibe. Namun di tengah-tengah latihan Babang Kinji, tiba-tiba ya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan kemunculan sesosok monster naga raksasa sama seperti Rim bernama Majin yang langsung menyerang Sia. Nah, jadi Majin ini itu sama seperti Rim merupakan sesosok naga penjaga tambang. Tapi karena akhir-akhir ini Rim sering keluar tambang dan meninggalkan tugasnya, maka dari itu Majin pun terlahir untuk menggantikan tugas Rim. Sedangkan alasan mengapa si Majin ini selalu menyerang Sia karena sang Majin yang baru lahir tersebut masih memerlukan energi sihir yang sangat besar guna menyempurnakan bentuknya. Nah, karena Sia ini merupakan seorang pahlawan yang memiliki energi sihir yang besar, maka dari itu sang Majin pun sangat berusaha keras untuk memakan Sia. Di sisi lain, Sia yang mengetahui target sang Majin ini adalah dirinya meminta kepada Babang Kinji untuk lebih baik tinggalkan saja Sia dengan menggunakan alat teleportasi yang dimiliki oleh Sia saat ini. Mengetahui hal itu, tentu Babang Kinji pun langsung menolak ide dari Sia dan justru melemparkan kristal teleportasi itu ke arah Majin sehingga sang Majin lah yang terteleportasi ke permukaan. Nah, sebenarnya Babang Kinji itu sudah mengetahui dari awal bahwa sang Majin itu hanya mengincar Sia seorang saja. Maka dari itu Babang Kinji pun memiliki rencana untuk mengulur waktu sembari menggerakkan seluruh pasukan semut raksasanya guna membuat jebakan bagi sang Majin. Tapi ya percuma saja, meskipun sang Majin udah disemen, dibakar, dikubur, sampai diserang oleh kekuatan penuh dari Sia, sang Majin ini tak kunjung bisa dikalahkan juga. Sampai Rim pun tiba. Kinji wa watashi no gohan. Ya, dalam sekali caplokan saja, sang Majin yang OP ini pada akhirnya dapat dikalahkan. Sia yang melihat cara bertarung Babang Kinji yang licik dan sangat melanggar peraturan perusahaan, tentu langsung memarahi Babang Kinji secara keras. Namun di sini Babang Kinji menanggapi marahnya Sia itu dengan santai-santai aja ya teman-teman, dan mengatakan kepada Sia bahwa dirinya saat ini hanya dimanfaatkan saja oleh perusahaan. Lagian apa untungnya bagi Sia mempertaruhkan hidupnya bagi orang-orang berdasi yang duduk di bawah AC tersebut. Toh jika Sia mati pun mereka semua tidak ambil pusing untuk mencari pengganti Sia. Maka dari itu Sia, kau tak boleh terlalu terikat dengan keputusan perusahaan. Justru kau harus hidup sesuai keinginanmu sendiri mulai saat ini. Wah, sang pahlawan Uhui yang mendengar semua omongan Babang Kinji seketika auto jatuh cinta kepada Babang Kinji. Tapi ketika mereka semua baru saja menarik nafas lega setelah mengalahkan Majin, ya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan sebuah portal yang sama dengan portal yang sudah memindahkan Babang Kinji ke Isekai. Sebangunnya Babang Kinji dan Rim, mereka berdua langsung disambut oleh seseorang yang imut
kawaii dan menggemaskan yang terlihat begitu manja dan menyukai Babang Kinji bernama Rangga. Akan tetapi kalian semua jangan tertipu dengan sifat manja serta paras imut dari Rangga ini muridku. Karena apa? Karena sebenarnya Rangga ini adalah ya, memiliki batang. Oh iya, selain Rangga, Babang Kinji disambut juga oleh seorang kakek-kakek tapi bukan kakek Sugiono bernama Zajel. So, siapakah mereka berdua ini? Jadi secara singkatnya mereka berdualah yang membawa Babang Kinji ke isekai ini. Mereka menganggap bahwa Babang Kinji dapat membantu dan menolong dunia mereka. Di sini kakek Jajal pun bercerita bahwa 300 tahun yang lalu ada sebuah perusahaan yang menuntun dunia kepada kehancuran dengan menggunakan kapitalismenya dan menyebarkan ideologi untuk membuat manusia sebagai budak pekerja, yang membuat ras manusia pun pada akhirnya melemah. Dan dengan memanfaatkan hal tersebut, Raja Iblis pun memanfaatkan hal itu untuk kebangkitannya serta mengatur para monster guna menguasai dunia. Dan setelah mengalami kekalahan, ras manusia pun akhirnya pergi ke bawah tanah untuk berlindung dari serangan Raja Iblis. Nah, di sini biar Abang Nime si ganteng kalam ini jelasin ya muridku. Jadi sekarang Babang Kinji dan Rim itu sedang ditransfer ke 300 tahun di masa depan, di mana ras manusia sudah mengalami kekalahan akibat bangkitnya Raja Iblis. Dan perusahaan yang dimaksud dari cerita Jajal adalah perusahaan tempat Babang Kinji bekerja selama ini, yaitu perusahaan Raizaha. Maka dari itu kakek Jajal pun meminta kepada Babang Kinji untuk mengalahkan Raja Iblis demi menyelamatkan umat manusia. Pada awalnya sih Babang Kinji menolak tawaran dari kakek Jajal ini ya, sebab mau bagaimanapun juga karena ulah kakek Jajal yang mengirim Babang Kinji ke isekai secara paksa inilah yang membuat Babang Kinji sangat sengsara dan juga tersiksa. Kakek Jajal yang mendengar tolakan dari Babang Kinji lagi-lagi menawarkan kepada Babang Kinji sebuah kesepakatan, yang mana jika kali ini Babang Kinji bisa menyelamatkan umat manusia dari ancaman Raja Iblis, maka kakek Jajal dengan senang hati akan mengirim Babang Kinji kembali ke Jepang. Babang Kinji yang mendengar hal tersebut tentu dong tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran kakek Jajal untuk menyelamatkan umat manusia. Yang oleh sebab itu Babang Kinji, Rim, dan Rangga pun langsung utiwi menuju kediaman Raja Iblis. Akan tetapi ketika Babang Kinji pergi ke permukaan, di sini kita diperlihatkan kondisi permukaan yang sudah sangat berbeda dari 300 tahun yang lalu. Nah, seperti yang kita tahu, tujuan Babang Kinji dan kawan-kawan kan untuk mengalahkan Raja Iblis di kastilnya. Tapi karena Babang Kinji dan kawan-kawan salah masuk kastil, mereka bertiga malah masuk ke kantor deputi asisten kepala bagian General N. Dan setelah Rangga menghancurkan pintu gerbang dari tempat tersebut, keluarlah monster berkepala 3 yang merupakan penjaga dari kantor itu. Sang monster yang mengetahui kedatangan Babang Kinji, mereka pun akhirnya dibawa untuk menemui asisten kepala bagian General N yang ternyata adalah semut tambang A. Ore? Hah? Sonna baka na! Ninomiya-san? Ninomiya-san じゃないですか! 僕ですよ、僕! Ari A です! マジで? Hai! Yang mana di sini semut tambang A sudah menjabat sebagai deputi asisten kepala bagian. Semut tambang A yang masih mengingat dan mengenali Babang Kinji yang dulu pernah bertarung bersamanya. Pada akhirnya Babang Kinji dan kawan-kawan pun disambut dengan diberi makanan yang lezat. Nah, di tengah acara makan itu, sang semut tambang A pun akhirnya menjelaskan semua kondisi yang sebenarnya. Bahwa faktanya Raja Iblis itu tidak benar-benar menjajah umat manusia. Dan justru sang Raja Iblis memberikan para manusia pekerjaan yang layak. Akan tetapi manusia pada zaman ini benar-benar merupakan pekerja yang sangat malas. Meskipun mereka diberi pekerjaan 8 jam sehari, udah dapat 5
libur 2 hari dalam seminggu, dan membayar uang asuransi untuk keselamatan kerja mereka, para manusia-manusia ini seolah-olah sangat tersiksa dan merasa diperbudak oleh Raja Iblis. Tentu Babang Kinji yang mengetahui akan hal tersebut terlihat sangat murka luar biasa. Secara kan sistem kerja yang diterapkan oleh Raja Iblis sekarang bisa dibilang jauh lebih enak dan nyaman lah dibandingkan sistem pekerjaan Babang Kinji dahulu yang harus bekerja selama 16 jam sehari tanpa diberi waktu libur. Nah, demi memperbaiki hal itu, Babang Kinji pun memiliki ide guna memperbaiki sistem kemalasan para manusia. Yang mana ide tersebut adalah bagi manusia yang tidak patuh akan dihukum tanpa henti, sementara manusia yang baik dalam kerjanya akan diberikan bonus serta hak untuk memerintah sesama atau kenaikan pangkat. Dan yap, benar saja, dengan diterapkannya ide Babang Kinji ini, pada akhirnya manusia pun mulai menyukai pekerjaan mereka. Dan ya, dari sinilah Babang Kinji mulai mengambil alih kekuasaan si semut tambang A dan mendirikan organisasinya sendiri yang diberi nama さんはジェネラルアントファームを迷宮ブラックカンパニーザ・フューチャーと改名し抜本的な構造改革に乗り Nah, karena saat ini Babang Kinji sudah memiliki status dan pangkat di pasukan Raja Iblis, Babang Kinji pun mengumumkan kepada seluruh umat manusia bahwa untuk saat ini Babang Kinji menolong umat manusia dan lebih memilih untuk membelot ke pasukan Raja Iblis. Gak di Konoha, gak di Isekai, Babang Kinji ini tetap aja jadi pengkhianat desa ya coy ya. Scene pun dialihkan dengan diperlihatkannya Babang Kinji dan kawan-kawan yang tengah diintai oleh para petinggi pasukan Raja Iblis yang sangat iri dengan pencapaian Babang Kinji. Oh iya, para petinggi Raja Iblis ini bernama Rogibne sebagai manajer bisnis clearing, lalu Power A sang manajer penindasan, dan pria berkacamata yang agak sus ini bernama Jax Heller sebagai asisten manajer keuangan. Nah, mereka bertiga ini dikenal sebagai 3 gagak pasukan Raja Iblis dan memiliki tujuan untuk menghancurkan Babang Kinji dengan cara mereka bertiga akan memberikan tugas-tugas yang mustahil dilakukan oleh Babang Kinji. Tugas pertama diberikan oleh Power As yang memberikan tugas kepada Babang Kinji untuk memberantas monster-monster berkhianat yang tentunya itu semua adalah akal-akalan Power As saja untuk membantai Babang Kinji. Nah, monster yang sudah disiapkan oleh Power As ini adalah sesosok monster serangga cacing tanah raksasa. Namun ya, berkat bantuan Rim si Loli OP, para monster cacing tersebut pun dapat dikalahkan dengan sekali pukulan saja. Para monster cacing yang melihat betapa mengerikannya Rim justru meminta untuk ikut bergabung menjadi pasukan Babang Kinji. Babang Kinji yang mengetahui hal ini sih tentu langsung menerima permintaan dari para monster cacing ini ya. Toh semakin banyak pasukan yang Babang Kinji miliki, maka semakin cepat juga dirinya bisa menguasai dunia isekai ini. Nah, kakek Ro yang melihat Power As yang gagal, pada akhirnya kakek Ro pun turun tangan. Dan di sini kakek Ro mencoba menggunakan rencananya guna memberikan tugas mustahil lainnya kepada Babang Kinji dengan memberikan tugas untuk menghijaukan gurun yang gersang. Tapi ya, berkat bantuan dari cacing tanah yang merupakan anggota baru, pada akhirnya tanah gurun yang gersang ini pun dengan mudahnya menjadi subur, bahkan sampai bisa ditanami umbi-umbian. Lanjut ke rencana terakhir dari Jax yang berusaha untuk menjebak Rangga dengan mencoba mengambil fotonya yang tanpa sehelai kain pun. Ya, meskipun rencana Jax ini agak sus dan
gak nyambung sama sekali ya muridku. Tapi di sini Jax dengan optimis bahwa dirinya bisa menghancurkan Babang Kinji dari bawahannya terlebih dahulu. Yang oleh sebab itu tanpa banyak basa-basi, Jax pun langsung UTW ke tempat Rangga dan secara terang-terangan gak tuh meminta izin kepada Rangga untuk mengambil fotonya tersebut. Yang aing yakin sih bahwa rencana Jax ini memiliki tujuan yang lain ya muridku. Tapi ya di luar itu semua, Rangga yang terus-menerus diancam oleh Jax pun tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui keinginan dari Jax ini. Tapi ya, alangkah terkejutnya Jax ketika melihat sebuah banana berwarna kuning dan sangat segar tertempel pada tubuh Rangga. Dan ya, dengan Jax yang terkena mental ini, pada akhirnya semua rencana dari ketiga gagak pasukan Raja Iblis pun gagal semua. Singkat cerita, lagi-lagi dikarenakan kinerja Babang Kinji yang cukup baik dalam pasukan Raja Iblis, pada akhirnya Babang Kinji pun bertemu dengan sang Raja Iblis. Dan kita diperlihatkan, Ninomiya, kimi ni tanomi ga aru. ya, kita diperlihatkan sesosok Raja Iblis yang ternyata sangat mirip dengan Rim. Nah, hal ini bukanlah tanpa alasan ya. Jadi alasan kenapa sang Raja Iblis sangat mirip dengan Rim ini adalah karena memang sang Raja Iblis ini merupakan adik dari Rim sendiri dan penjelmaan dari Majin yang sudah dilap oleh Rim 300 tahun yang lalu. Nah, sedangkan alasan sang Raja Iblis memanggil Babang Kinji ini adalah untuk memberikan dua pilihan kepada Babang Kinji. Pilihan yang pertama, Babang Kinji bisa kembali ke Jepang, atau pilihan yang kedua, Babang Kinji kembali lagi ke masa lalu untuk mengubah masa depan yang menyedihkan ini. Babang Kinji yang mendapatkan dua pilihan dari sang Raja Iblis tentunya memilih Yo, 戻ったぜ。二宮君。 Yap, Babang Kinji pun memilih untuk kembali ke masa lalu guna menyelamatkan masa depan yang sangat menyedihkan tersebut, sekaligus menolong orang-orang yang ia cintai. Nah, karena selama ini Babang Kinji sudah menghilang dan melalaikan pekerjaannya selama 1 bulan, Babang Kinji pun dituntut oleh pihak perusahaan guna mengganti uang kerugian karena melalaikan pekerjaannya, yang bisa dibilang sangat di luar nurul sekali ya, yaitu sebesar 10 juta emas. Yang oleh sebab itulah Babang Kinji pun terpaksa menjual rumahnya dan memutuskan untuk tinggal di tempat Sia. 住む場所がなくなった。今日から世話になる。 Di situ Babang Kinji menceritakan semua kejadian yang dilalui Babang Kinji di masa depan, ambisinya untuk mengkudeta perusahaan Rejaha sampai menguasai dunia dengan kekayaannya. Tapi ketika Babang Kinji akan mulai menjalankan ambisi besarnya tersebut di tambang, 前とは別物ってほど難易度上がっちゃってるんだ。マジで。 ya, kita diperlihatkan tambang kali ini sudah sangat buruk dan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Nah, Sia yang menyadari bahwa Babang Kinji ini sangat cupu dalam bertarung, Sia pun berinisiatif untuk melatih Babang Kinji secara keras guna meningkatkan kemampuan sihir Babang Kinji. Tapi ya percuma saja, mau Babang Kinji ini latihan sekeras apapun, Babang Kinji sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Hal itu semua bisa terjadi karena memang kan Babang Kinji hanyalah manusia biasa dari Jepang yang dipaksa masuk isekai tanpa bekal sihir apapun. 忘れていた。ここは異世界。間抜けか俺は。これはもしや。まさか。俺はこの世界で最弱じゃないのか。
Di tengah keputusasaan Babang Kinji, dirinya secara tidak sengaja menemukan sebuah senjata overpower yang terbawa dari masa depan. セキュリティ解除のためパスワードを口頭でお伝えください。123456とかどうだ？違います。 Nah, dengan senjata overpower inilah pada akhirnya Babang Kinji pun berhasil mengalahkan semua monster yang ada dengan mudah. Tapi karena bahan bakar senjata overpower ini adalah energi sihir, maka ketika senjata overpower ini kehabisan mana, senjata overpower ini akan secara otomatis menyerap mana di sekitarnya, termasuk baju mereka semua yang terlapisi mana. Babang Kinji yang mengetahui betapa tidak bergunanya senjata overpower ini, pada awalnya sih berniat untuk membuang senjata tersebut. Akan tetapi karena senjata ini enggan lepas dari Babang Kinji dan berniat meledakkan dirinya bersama Babang Kinji, Babang Kinji pun tidak memiliki pilihan lain selain harus menggunakan senjata tidak berguna ini. Singkat cerita, setelah Babang Kinji sudah menjelajahi tambang lantai 3 ini dengan cukup jauh, akhirnya party Babang Kinji pun tiba di tambang lantai 4. Nah, di lantai 4 ini Babang Kinji secara tidak sengaja menyelamatkan para petualang lain yang tengah dikejar-kejar oleh T-Rex. Jadi, para petualang ini adalah tim pengintai pemeliharaan yang baru saja kabur dari lantai 5. So, alasan kenapa para petualang ini kabur dari lantai 5 adalah karena menurut mereka di lantai 5 itu banyak sekali monster yang sangat berbahaya. Babang Kinji yang mengetahui hal itu pun tentu tanpa banyak basa-basi akan langsung menuju lantai 5 guna membasmi semua monster yang ada di lantai tersebut. Namun sebelum mereka akan pergi, tiba-tiba saja kita diperlihatkan sesosok wanita kawaii yang tengah menggendong anak kecil untuk meminta bantuan kepada Babang Kinji. Yang ternyata wanita kawaii ini adalah... Yap, sang ratu semut. Sedangkan sang anak kecil yang digendong oleh sang ratu semut ini adalah tidak lain dan tidak bukan sang raja iblis masa depan alias adik dari Rim. Nah, di sini sang ratu semut meminta kepada Babang Kinji untuk mengembalikan sistem kondisi tambang yang tidak stabil. Karena menurut sang ratu semut, jika kondisi tambang tak kunjung stabil, kemungkinan besar sang raja iblis masa depan ini akan meninggal. Pada awalnya sih tentu Babang Kinji tidak terlalu memperdulikan hal itu. Namun setelah Babang Kinji dimintai tolong secara langsung oleh Rim untuk menolong adiknya, maka Babang Kinji pun tidak memiliki pilihan lain selain mengabulkan permintaan dari sang loli kesayangannya tersebut. Singkat cerita, setelah Babang Kinji mengumpulkan seluruh petualang dan memperbaiki sistem tambang yang kacau, pada akhirnya sang raja iblis masa depan pun kembali sehat walafiat. Nah, setelah Babang Kinji sudah menyelesaikan urusannya di lantai 4, Babang Kinji dan partinya pun melanjutkan perjalanannya ke lantai 5. Pada lantai 5 sendiri, kini kita diperlihatkan para kesatria perusahaan yang kocar-kacir melawan monster-monster raksasa yang ada di sana. Sampai tiba-tiba... Ya, kita diperlihatkan salah satu kesatria perusahaan bernama Elstan yang begitu terpesona akan wibawa dari Babang Kinji. Sebenarnya bukan hanya terpesona aja sih muridku, melainkan si Elstan ini benar-benar jatuh cinta kepada Babang Kinji ketika melihat wibawa Babang Kinji, cara memimpin pasukan Babang Kinji, mengatur strategi, sampai cara Babang Kinji mengalahkan para musuhnya itu. Itu semua membuat Elstan sangat tergila-gila kepada Babang Kinji. Ngomong-ngomong, si Elstan ini cowok ya?
Ninomiya. Tapi semua rasa cinta Elstan kepada Babang Kinji seketika sirna ketika dirinya mengetahui bahwa selama ini Babang Kinji hanya memanfaatkannya saja. Yang mana setelah Babang Kinji dan pasukannya berhasil mengalahkan seluruh monster di lantai 5, kini mereka pun pada akhirnya tiba di pintu tambang lantai 6. Nah, di sini Babang Kinji menawarkan dirinya untuk membuka pintu lantai 6 ini agar tidak membahayakan orang lain. Yang ternyata itu semua hanyalah akal-akalan Babang Kinji saja. Sebab maksud dan tujuan Babang Kinji mengorbankan dirinya ini adalah karena Babang Kinji ingin menyerap semua kekuatan tambang yang ada. Dan ya dari sinilah Babang Kinji pun mulai menjadi manusia overpower dengan penuh kekuatan sihir. Nah, dengan kekuatan overpowernya ini, Babang Kinji dapat dengan mudahnya mengendalikan semua monster yang ada di tambang dan membayar semua hutangnya yang sebanyak 10 juta emas kepada pihak perusahaan. 3 bulan kemudian, Babang Kinji pun mendirikan sebuah dungeon yang bernama Ninomiya Dungeon Land. Ninomiya itu nama depan dari Babang Kinji ya teman-teman. Lanjut, Ninomiya Dungeon Land ini sendiri merupakan sebuah dungeon di bawah naungan perusahaan MQ Black Company. Ya, dalam time skip 3 bulan ini, Babang Kinji sudah menjadi kaya raya dan memiliki perusahaannya sendiri. Oh iya, selain itu juga, Ninomiya Dungeon Land ini memiliki moto, yaitu anak-anak akan merasa senang, orang dewasa akan bersemangat, dan nenek kalian yang udah meninggoy pun auto menari girang ketika memasuki Ninomiya Dungeon Land. Nah, dengan memanfaatkan kekuatan untuk mengendalikan para monster sampai ketenaran Ninomiya Dungeon Land, pada akhirnya perusahaan MQ Black Company pun berhasil menggulingkan perusahaan Rejaha dan berhasil membeli perusahaan tersebut. Tapi anime MQ Black Company ini belum berakhir sampai sini saja ya muridku. Karena pada suatu hari Wanibe yang melihat tingkah aneh Babang Kinji yang menurutnya Babang Kinji ini itu akan kembali ke negara Jepang, Wanibe dan para haramnya pun langsung mempersiapkan acara perpisahan dengan Babang Kinji untuk terakhir kalinya. Sia yang selama ini kita tahu kan menyimpan perasaan cinta kepada Babang Kinji berniat untuk mengungkapkan cintanya tersebut kepada Babang Kinji. Tapi これからもっと迷宮ブラックカンパニーを大きくする英気を養わねばならんからな。そうだね。これから。 Ya, ternyata yang dimaksud oleh Babang Kinji ini bukanlah pergi meninggalkan isekai dan kembali ke Jepang, melainkan yang dimaksud Babang Kinji ini adalah pergi meninggalkan perusahaannya untuk sementara waktu guna menguasai tambang yang ada di isekai ini agar dirinya bisa menguasai dunia isekai dengan kekayaannya. Dan ya, karena semua berakhir sesuai dengan keinginan Babang Kinji, maka dengan berat hati Abang Nime si ganteng kalam ini mengatakan bahwa alur cerita anime MQ Black Company ini ditutup dengan diperlihatkannya Babang Kinji yang kembali ke portal tersembunyi tempat di mana Babang Kinji menjatuhkan koinnya dahulu kala. Sembari berkata, "Tsuite koi, misete yaru yo. Ore sama ga 世界制覇する様をな。